untuk beriktikaf, sekalipun iktikaf itu di rumah kita. Jangan lupa donasi untuk keberlangsungan FAT-TV ini. Insya Allah semua yang Anda donasikan Allah akan mengganti dengan lipat ganda, karena di sini Anda beramal jariah. Ayo bergabung dalam dakwah FAT-TV. Semoga Allah berkahi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apalagi sekarang kita berada di penghujung bulan Ramadan, di 10 terakhir Ramadan. Mudah-mudahan kita semua sedang bersiap-siap untuk beriktikaf, sekalipun iktikaf itu di rumah kita. Kalau dalam kondisi normal kita beriktikaf di masjid, sekarang masjidnya dipindah oleh Allah ke rumah, sehingga kita tidak perlu keluar untuk sholat berjemaah ke masjid. Kita tetap di rumah karena suasana PSBB, ya, social distancing. Dan ini tidak salah, sebab Rasulullah SAW mengajarkan hadzal waba azabun yab'asuhullah liman yasha. Wabah ini adalah merupakan azab yang Allah kirim kepada siapa yang Allah sukai. Wa rahmatun lil mu'minin. Tetapi bagi orang beriman ini adalah rahmat. Ini rahmat bagi orang beriman, kata Nabi. Fayamkus fi baitihi, karena dengan rahmat ini dia diam di rumahnya, tidak kemana-mana, ya, tidak kemana-mana. Fayamkus fi baitihi, dia tidak kemana-mana, diam di rumahnya. Muhtasiban, memperbanyak ibadah kepada Allah di rumah, salat tarawih di rumah, kemudian juga salat berjemaah di rumah. Jadi masjid dipindahkan semua, bahkan salat Jumat pun itu diganti dengan sholat zuhur di rumah. Jadi luar biasa, kita tidak perlu keluar lagi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kondisi ini udah niatkan aja iktikaf di rumah kita. Semua Masya Allah indah sekali, bersama keluarga, bersama anak. Ya, kalau hari-hari sebelumnya dalam suasana biasa, ya masih boleh hubungan suami istri. Tapi kalau sudah masuk suasana iktikaf di rumah, jangan, ya, gitu. Kecuali yang terlanjur ini nggak bisa balik ke rumah karena terhalang COVID, ya. Mungkin ada bapak-bapak yang di Jakarta nggak bisa pulang kampung, nggak bisa mudik, ya, nggak bisa ketemu mungkin keluarga di kampung atau di mana, nggak bisa ketemu. Insya Allah sabar, Pak, sabar. Insya Allah mudah-mudahan kita segera keluar dari wabah ini dan kita kembali normal. Jadi kita iktikaf aja di rumah, pahalanya sama insya Allah, karena kita sudah terbiasa melakukan iktikaf seperti ini. Masjid di rumah bersama keluarga, dan makanan sudah tersedia di rumah, juga kita sholat tarawih di rumah, dan bahkan kita juga bisa kita beriktikaf di rumah selama 10 hari, dan bahkan sholat id di rumah kita boleh. Kenapa? Karena kalau sholat Jumat ada penggantinya, yaitu sholat duhur, tetapi sholat id tidak ada penggantinya. Makanya semua ulama fikih, semua mazhab bersepakat, man fatathu sholatul idain falyusalli munfaridan aw jama'atan. Orang yang tidak kebagian salat berjemaah, salat id di masjid, maka cukup dia salat sendirian atau dia ngajak temannya berjemaah di tempatnya masing-masing. Khutbahnya gimana Pak Ustadz? Ya, khutbah itu kan hanya formalitas. Jadi dia berdiri sebentar, ngasih pesan, bertakwalah kepada Allah, ikuti Allah, taati Allah. Ayo kita jangan mengeluh, sabar, gitu aja, sudah 5 menit sudah cukup, selesai. Satu kali saja. Salat id atau khutbah id beda dengan khutbah Jumat. Kalau khutbah Jumat harus 2 kali, tapi kalau khutbah id enggak, boleh sekali, boleh 2 kali. Jadi seperti itu, dan itu hukumnya sunnah muakkadah, dan kita semua telah dikondisikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memperbanyak ibadah di rumah. Bahkan kata Nabi, siapa yang sabar di rumahnya dengan banyak beribadah kepada Allah SWT, dalam hadis sahih dalam Sahih Muslim ini disebutkan oleh Rasulullah SAW, maka dia falahu ajru syahid wa illam yamut. Pahalanya pahala ibadah yang dia kerjakan di rumah itu selama dia di rumah,
melakukan social distancing, dia self isolation, isolasi mandiri di rumah, dia tidak berkerumun. Kenapa Pak Ustadz? Sebab wabah ini seperti api, kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Al-waba'u kannar. Wabah ini seperti api. Wa quduha annas. Bahan bakarnya manusia. Jadi bahan bakarnya adalah manusia, kata Umar. Makanya manusia jangan berkerumun. Jangan berkerumun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Virus corona sudah kita sadari bahwa begitu cepat menyebar dan sudah banyak yang jadi korban, dan saatnya kita turun tangan untuk memberikan bantuan kepada mereka. Teman-teman AJT semuanya sudah siap siaga dan sudah membangun posko di hampir seluruh belahan bumi Indonesia yang kita cintai ini. Abi kali ini ingin mengajak teman-teman dermawan semua dimanapun Anda berada, ayo kita bergabung dalam jihad harta. Nah, sekarang dampak corona bukan hanya sakit. Benar kita membantu secara medis, kita membantu mereka, benar, oke. Tapi ternyata sudah mulai banyak nih sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita sebangsa setanah air yang mereka sudah kehilangan pekerjaan, banyak yang sudah kelaparan, banyak yang mereka sudah tidak mampu lagi untuk memberikan nafkah keluarganya. Berapapun harta kita, kalau kita infakkan dengan Allah, pasti Allah ganti. Dan Allah tidak pernah mengingkar janji. Kalau kamu berinfak, aku jamin, kata Allah, itu hutangku kepadamu. Dan kalau aku berhutang kepadamu, aku menjamin aku akan membayar lebih banyak lagi dengan lipat ganda tak terhingga. Membantu saudara-saudara kita yang terdampak corona karena mereka kehilangan pekerjaan, kehilangan nafkah. Bantu mereka. Di samping juga banyak juga yang mereka butuh bantuan biaya pengobatan di saat yang sama. Nah, kita bergabung dengan indonesiadermawan.id dengan hashtag bersama lawan corona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.